Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada malam hari ini untuk segala kasih setia Tuhan bagi kita sekalian. Karena itu, marilah kita mempergunakan waktu sejenak ini untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena itu, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 84, Laksana Sungai yang Mengalir. Kita nyanyikan ayat 1, Damai dan sentosa dari Allahku, dan selanjutnya. Damai dan sentosa dari Allahku, yang laksana sungai yang mengalir terus. Damai yang sempurna dan mulialah, makin mengalirlah, makin dalamnya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damai-nya penuh. Baik, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berbangga di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa atas segala tuntunan dan pertolongan-Mu, dan terlebih pada saat ini memberikan kami waktu, kesempatan yang indah untuk berada di sekitar hadirat-Mu melalui renungan pada malam hari ini. Roh Kudus, bimbinglah kami untuk merenungkan firman-Mu, sebab hanya firman-Mu inilah yang kami jadikan suluh dan terang dalam menjalani hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan, dan melalui firman Tuhan ini kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu tetap tegar di masa yang sukar. Nah, saudara-saudara, ada ungkapan yang berkata demikian: tidak selamanya kita akan berada di dalam kesusahan. Nah, saudara-saudara, ungkapan ini benar bahwa tidak selamanya kita akan terus berada di dalam kesusahan. Dan ungkapan ini juga mengajari kita bahwa memang pasti ada kesusahan yang akan kita temui dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Namun kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap kesukaran apapun yang terjadi, Allah selalu menyediakan solusinya, atau Allah selalu menyediakan jalan keluarnya, sebab Dia adalah Allah kita, Allah yang selalu dekat, dan Allah yang menjadi penolong yang sempurna bagi kehidupan kita sekalian. Maka yang dituntut oleh Tuhan bagi kita saat ini bahwa ketika kita menghadapi kesukaran hidup, Allah mau supaya kita tetap tegar di masa yang sukar seperti itu. Karena firman-Nya sudah berkata bahwa apapun yang menjadi masalahnya, Dia selalu menyiapkan solusinya. Apapun yang menjadi kesukaran hidup kita, Tuhan selalu menyiapkan jalan keluarnya. Maka itulah sebabnya kita diajari untuk tetap tegar di masa seperti itu,
Karena tidak selamanya kita akan terus berada di dalam keadaan seperti itu. Bahkan Tuhan selalu dekat, dan Tuhanlah yang selalu menolong dan meneguhkan iman kepercayaan kita menghadapi kesukaran seperti itu. Maka yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya kita tetap tegar menghadapi kesukaran-kesukaran hidup? Yang pertama adalah dekat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Mazmur ini mengungkapkan suatu kebenaran yang sangat mendasar bagi kita, bahwa ketika kita berada di dalam kesukaran hidup, firman Tuhan berkata bahwa dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Kenapa kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Sebab Dialah yang sanggup untuk menolong kita menghadapi kesukaran-kesukaran seperti itu. Bahwa di tengah kesulitan, di tengah kesengsaraan, di tengah pergumulan yang kita alami di dalam diri kita ini, firman Tuhan berkata, berbaliklah kepada Allah. Kenapa kita harus berbalik kepada Allah? Sebab Dialah yang menjadi pelindung, dan Dialah yang menjadi pelepas yang tertinggi di dalam kehidupan kita ini. Bahkan firman Tuhan saat ini mengajari kita bahwa ketika seorang percaya menghadapi kesukaran hidup, maka seharusnya dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya dan berkata kepada Tuhan bahwa kesukaran atau krisis apapun yang dialami tidak akan pernah menggoyahkan imannya. Kemudian yang harus selalu dikatakan kepada Tuhan, bahwa pada masa kekhawatiran atau ancaman akan selalu berharap kepada Tuhan dalam doa-doa kepada Tuhan. Dan kita harus terus selalu menantikan Tuhan untuk bertindak di dalam kehidupan kita ini. Sebab ingat saudara-saudara, apabila kita selalu menantikan Tuhan untuk bertindak di dalam diri kita, maka disitulah Allah melihat sesuatu hal yang diperuntukkan Tuhan untuk menyatakan pertolongannya di dalam diri kita ini, bahwa kitalah orang yang mengandalkannya atau selalu bersandar kepada Tuhan di dalam diri kita ini. Dan itulah cara kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah hidup mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita, dan Tuhan selalu melepaskan kita dari kesukaran apapun yang kita alami. Bahkan Tuhan selalu menjaminkan berkat-berkat yang baru untuk dinikmati di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita untuk tetap tegar di tengah atau di masa kesukaran hidup? Yang kedua adalah berharap kepada Allah. Nah, saudara-saudara, berharap kepada manusia, kita pasti kecewa di dalam diri kita. Tetapi berharap kepada Tuhan, pasti kita mengalami ketenangan dekat dengan Dia. Kenapa? Karena manusia sangat dipengaruhi oleh keadaan atau situasi yang terjadi di sekitar hidupnya. Ketika dia senang, ketika dalam keadaan yang bahagia, pasti akan senang memberikan pertolongannya. Tetapi ketika berada dalam kesukaran hidup, dia pun juga akan bisa sulit untuk memberikan pertolongannya di dalam diri kita ini. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan, sebab Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah berubah, setia untuk menolong kita, sebab Dia adalah Allah yang maha setia. Dan itulah yang dijanjikan firman-Nya kepada kita, bahwa ketika engkau selalu dekat, ketika engkau selalu berharap kepada Dia, maka Dialah yang menjadi penolongmu menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Karena itu, bersandarlah kepada Dia, berharaplah kepada Dia, sebab hanya Dialah satu-satunya sumber penolong bagi kita. Hanya Dialah satu-satunya yang sanggup menolong kita, saudara-saudara. Bahkan dalam firman Tuhan dalam ayat 2 ini jelas berkata bahwa hanya dekat kepada Dialah maka kita akan tenang.
bahkan Dia pun juga akan selalu menjadi penyelamat di dalam diri kita. Dan penyelamat yang dimaksudkan di sini bukan lagi menyangkut tentang keselamatan masuk di dalam surga, tetapi juga menyelamatkan dalam setiap langkah, dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini. Sehingga ketika kita selalu berharap kepadanya, kita akan terus berada dalam keadaan selamat dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Dan ketika kita sudah berada dalam keadaan selamat, maka disitulah kita melihat bagaimana kasih dan pertolongannya sempurna dinikmati di dalam kehidupan kita ini. Sama seperti Daud. Bagaimana Daud berkata, hanya dekat kepada Allah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Seharusnya dalam menjalani hidup kita di dunia ini, kita pun juga hidup seperti Daud dan berkata di dalam diri kita ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka ada ketenangan. Hanya ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka di situ kita selalu mengalami ketenangan di dalam diri kita ini. Bahkan pun juga firman Tuhan berkata bahwa Dialah yang menjadi Allah penyelamat dalam menjalani kehidupan kita setiap harinya. Saudara-saudara, pada bagian kitab Mazmur berkata bahwa iblis selalu memasang jerat untuk mau mencelakakan kita. Tetapi ingat, ketika kita dekat dengan Allah, maka Dialah yang menjadi penyelamat dari jerat iblis seperti itu. Dan ketika kita berada di dalam Tuhan, maka Tuhanlah yang memberikan kita ketegaran menghadapi kesukaran hidup apapun yang harus dihadapi di dalam diri kita ini. Selamat saudara-saudara, jalanilah hidupmu dalam sebuah ketegaran, karena di balik dari ketegaran seperti itu, Allah bekerja untuk melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita ini. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, mari saudara-saudara kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini dalam doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa. Kasih dan rahmat-Mu sungguh nyata dan sempurna bagi kami sekalian. Terlebih kebenaran firman-Mu saat ini mengajari kami bahwa kami harus tegar di tengah atau di masa kesukaran hidup. Sebab tidak selamanya kami akan terus berada di dalam kesukaran. Sebab Tuhan senantiasa menjadi penolong yang tertinggi di dalam diri kami ini, yang selalu memberikan solusi atau jalan keluar dari setiap kesukaran apapun yang kami hadapi. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepadamu, kiranya dalam menjalani hidup kami ke depan, mungkin selama ini kami senantiasa sering tidak tegar, dan kiranya dalam menjalani hidup kami ke depan akan terus membangun ketegaran-ketegaran, supaya kami terus melihat Allah berkarya dan Allah menunjukkan kehebatan-kehebatan kuasa-Mu untuk menolong kehidupan kami ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang berdoa, mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu dalam setiap langkah, dalam setiap perjalanan hidup mereka. Tuntun dan lindungi dalam melakukan aktivitas, baik itu yang bekerja, dalam berbagai kesibukan, anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan. Engkau senantiasa yang menolong, Engkau senantiasa yang memimpin, Engkau senantiasa yang memberkati, supaya mereka terus melihat bahwa Allah senantiasa merancangkan apa yang terbaik dan apa yang terindah dalam menjalani kehidupan di dunia ini, untuk selalu hidup berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap rencana-rencana hidup mereka. Tuhan selalu mengurapi dan memberkati, sehingga setiap rencana hidup dapat terwujud dalam kasih dan pertolongan-Mu. Dan yang terpenting Bapa di dalam surga, supaya seluruh jemaat-Mu
bertumbuh di dalam iman pengharapan kepadamu, akan selalu berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu, sehingga setiap apapun yang menjadi pergumulannya, mereka mampu melewatinya karena kekuatan iman daripadamu Tuhan. Rancangkanlah apa yang terbaik, apa yang terindah, menurut apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sebab yang kami tahu bahwa rancangan Tuhan itulah yang terbaik dan itulah yang terindah di dalam diri kami ini. Bapa, jika ada jemaat-Mu dalam berbagai masalah dan pergumulan hidup, tegarkanlah hati mereka menghadapi pergumulan seperti itu, dan selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka, dan Tuhan pasti memberikan solusi dari setiap masalah dan pergumulan apapun. Bapa di dalam sorga, memberkati terus kehidupan kami ke depan, memberkati persekutuan kami, untuk selalu kami melihat bagaimana Allah bekerja secara sempurna di balik dari semuanya itu. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.